Jangan lupa pesan kita orang. Kita orang ini ada emosi nih. Kenapa emosi? Habis taruh tadi kita orang. Dapat selebaran. Selebaran apa? Aturannya Pak Kades yang baru. Ada lagi. Iyo, ini menyiksa masyarakat begini. Tidak ada aturan begitu itu. Berarti Itu dia betul dong tempatnya, Mi? Fitnah itu. Fitnah ini. Fitnah lagi. Ini yang dapat bantuan. Iya, dapat bantuan. Itu orang dua ini cuma pakai C. Kenapa begitu? Dan dia memang dia menabung kalau tidak salah saya. Iya, menabung. Menabung di mana? Di Bank Sulteng. Berapa banyak karyawan yang ada di Kota Palu ini? Untuk meta kurang lebih 1000. Jadi barang ini. Jadi. Satu kursi. Belum tentu juga, Pak. Papa, kenapa kita ini miskin sekali ya? So banyak tabungannya Papa ini sudah dari tahun lalu Papa tabung. Jangan saya lihat Papa pegang Iya kan tidak dipegang, ada di bank. tarik kan? Berat bank ditarik. Ada lagunya Papa. Apa? Makan, Makan di warung, minum, minum di warung, cuci, baju di laundry, tidur. tidur sama saya. Papa ini kan so banyak tabungannya Papa ini. Hmm. Kau punya uang sekolah justru sudah ada. Bagaimana kalau Papa nikah lagi? Setuju? Tunggu, hati dulu. Setuju. Setuju. Kriterianya bagaimana? Hah? Yang kau suka bagaimana? Yang cantik kah? Janda pirang. Ada pirang suka? Tidak. Kenapa? Eh, Dia siksa nanti kalau tidak. ya pukulan saya dia marah. Bagus itu yang penting pirang. Bisa tumbuh. Apa? Makan apa? Makan apa? Kasih tahu apa yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu dua lagi. Kenapa kau? Yang kemarin belum dibayar. Utang lagi, no? Itu nanti ada Pak Kades. mau pesan apa? Ada Pak Kades sini? Ada. Jangan lupa pesan kita orang. Kita orang ini ada emosi nih. Kenapa emosi? Habis taruh tadi kita orang. Dapat selebaran. Selebaran apa? Aturannya Pak Kades yang baru. Ada lagi. Iyo, ini menyiksa masyarakat begini ini. Tidak betul. Ini Pak Kades ini. Kalau kampanye cari rakyat, bikin aturan tidak ada rakyat. Itu di edit nanti. Kenapa takut Kau sudah siapkan? Tapi pakai waktu nanti. Ini aturan-aturannya. Setiap hari Kamis semua warga wajib memakai batik. Tapi batiknya batik air. Pesawat. Terbang kita di kampung. Betul ini. Baru warung makan 24 jam tutup. Tidak boleh buka. Nandasa kau punya. Nandasa kamu orang ini. 25, jangan ke 25 saja. Macam-macam. Baru setiap malam kita wajib ronda. Bagus itu supaya tiada balik. Baru siapa mau bayar gitu orang? Itu dari hati ikhlas. Dan aku yang mencuri-curi. Baru dilarang memakai jersey MU dan Real Madrid. Tidak boleh. Real Madrid tidak boleh begini ini. Saya sipar. Ini dibayar ini. Tidak. Tidak. Mau dimakan? Makan boleh. Boleh, boleh. Sudah dibayar sudah itu. Kalau sudah dipegang. Dari kulkas ini pedingin. Minum apa ini, Le? Sianida? Yang dingin. Iya. Teh susu. Ah, ini ada. Mau dicelup? Ya, celup. Tuh, tapi bagaimana itu Om? Pak Kades ini? Makanya saya mau ketemu ini. Kita ini sebagai pemuda di kampung, gak mau diatur-atur. Sedangkan dia ini dapat bantuan terusnya nih, bantuan sekolah. Iya, masuk sekolah kau tuh. Sekolah unggulan. Daerah Mesir kau tuh. Kita cuma pakai C. Iya. Kau dapat bantuan dari Pak Kades sana? Tidak. Bah, jangan Bohong bohong. kau. Apa? Dapat bantuan kamu tuh? Iya. Baru kita nanti dapat. Padahal saya dulu begini yang Pak Kades. Sekarang begini. Bagaimana itu? Tahu lagi. Enak, masalah. Bang, Siapa yang ada ini? Beli. Kau bikin? jangan buang sembarang, Le. Tunggu dulu, mana airnya? Ini. Ini mana? Bangsa, bangsa aja. Tiada juga kan, Den. Kamu itu. Teh tarik.
Lucu. Ini Pak Kades, saya teleponkan KPK kanan. Aku pasti telepon lagi KPK. Kenapa masalah begini telepon kan Tidak KPK? boleh begitu, masa bantuan tidak datang. Siapa tahu dia pilih-pilih juga, ganteng, setelah dikasih bantuan. Makanya itu kita melapor. Mungkin Pak Kades ini sudah tahan di fitnah. Ah, Waalaikumsalam. so ini yang kita bicarakan dari tadi. Ini semua yang bikin gempak tadi Pak Tarau. Kau kasih lama baca tangan kau. Kades. Dulu Pak Kades, nanti kita eksekusi. Siapa ini? Bah, tidak betul itu. Apa? Ah, Oh, tidak betul. dengarkan dulu penjelasannya anak-anak muda ini. Pak Kades mau minum apa? Soalnya saya kopi saya bawa sendiri. Saya boleh terima gaji Kades ini. Mau siram sendiri atau saya siram kan? Nanti disiram ulang. Apakah di situ saja? Ekstra celup. Itu aja. Ini Pak Kades ini. Pak Ini Apa Pak Kades. masalah? Coba. Ini Pak Kades. Saya tadi kan habis sholat tarawih, kita orang ini. Ada dapat selebaran. Ya. Aturannya Pak Kades ini, aturan-aturan baru di kampung ini. Apa lagi itu aturan? Ini batik air ini bagaimana? Nah, saya dari dulu difitnah terus saya ini sampai sekarang tidak ada saya buat aturan apa. Bagaimana Kades difitnah tiada klarifikasi. Nah. Ini Pak Kades, kayak warung makan itu 24 jam, betul mau tutup itu? Dari mana berita itu lagi? Ini dapat di masjid Selebaran tadi. di Pas masjid. kita pulang masjid tadi. Iya, setiap malam warga wajib ronda. Ini orang ini di bulan puasa itu siang tutup, malam silahkan buka sore, mulai sore gitu. Masa mau ditutup, orang mencari untuk lebaran, untuk anak-anaknya. Tidak ada aturan begitu itu. Berarti Itu dia betul fitnah. 24 jam ini? Fitnah itu. Fitnah ini? Fitnah lagi kita. Fitnah lagi kita pakai. Baru malam-malam wajib ronda ini. Ya, wajib ronda itu saya kira itu bagus agar supaya ya karena daerah kita ini sering apa namanya begini Konflik apa? konflik. Iya. Nah, kita menjaga lingkungan masing-masing. Itu terjadi konflik-konflik ya baku teto-teto itu. Kan itu wajib. Dari dulu juga kita itu sebelum saya kades, saya ini baru 1 tahun kades ya. Iya. Ah, sudah 3 tahun kayaknya. Fitnah terus kasihan. Dibilang inilah, dibilang Ya. itulah, mendatangkan bencana. Mudah-mudahan tahun depan saya naik camat. Amin. Amin. Kades ini, sebagai sekretaris ini kan Cuma camat Pak Wali Kota. itu tidak ada. Itu tidak ada kebijakan-kebijakan Tidak ada itu. itu, ya. Berarti malam-malam wajib ronda ini fitnah. Atau malam-malam aku sendiri tanpa dirimu lagi. Itu ronda itu dari dulu juga itu ada ronda. Makanya ada pos-pos ronda yang Betul. dibangun itu. Pakai dana desa ronda, itu. ya, pakai dana desa itu. Tidak ada gajinya ini gaji. Terus kenapa dari Nyong? Ini yang dapat bantuan. Iya, dapat apa? bantuan. Itu orang dua ini cuma pakai C. Nah, apa begitu? Ya, kalau itu tidak Pak ada Kades, Coba jelaskan saya dulu luruskan bantuan dari sedikit. mana itu? Ini kan anak ini memang ini cerdas-cerdas sedikit. Nah, jadi Ini tunggu. beliau ini dapat bantuan dan dia memang dia menabung kalau tidak salah saya. Iya, menabung. Menabung di mana? Di Bang Sulteng. Luar biasa. Udah Pas 1 tahun, ini iya. ada kakak-kakak ini dari Bang Sulteng ini Hamdan. Kita habis Tidak asing, cerita-cerita Iya. tadi. Apa untuk Perkenalkan dulu dari Iya, ini- namanya. siapa namanya kakak? Saya Tisa. Tisa. Dari Bang Sultan cabang Palu Barat. Nah, Kalau ini Kalau saya Ayah, sama juga dari Bang Sultan cabang Palu Barat. Palu Barat itu dekat rumah saya. Iya. Iya, Kalau desa, iya. Yang- Dekat rumah saya itu. iya. Nah, saya mau menabung di situ juga nanti. Alhamdulillah. Kak Ayah dari Bang Sultan. Iya. Saya dulu di Bang. Bang mana? Bangun keluarga dengan kau. kasih sedikit. Ini sampai warga ini cerdas sampai warga. Oh luar biasa sampai warga ini. Itu tempat tabung bagaimana dia itu sampai di bagaimana dapat masuk apa? anu, sekolah Kairo. Tidak cukup. Pokoknya sekolah unggulan kemarin ini. tabung ini di Bang Sulteng Yang Palu Barat. orang. untuk siswa itu. Oh, tabungan siswa. Tabungan siswa yang potongannya auto debit ya. Oh iya, Iya. kita itu ada tabungan siswa namanya Tawa Plus. Jadi kalau misalnya orang tua sudah punya tabungan induk, itu anak bisa di auto debit.
Terus kita juga itu dapat asuransi. Jadi kayak Nyong ini diasuransikan kalau tidak diminta-minta toh Pak orang tua ada apa-apa, misalnya sakit keras atau meninggal dunia ini tidak diminta-minta. Kan orang tuanya Nyong capek kerja, jadi kalau untuk sakit Wah, tidak kan juga capek deh. Tidak sembahyang cuma keduanya. Oh, jadi itu tabungan. Iya, itu di cover sama asuransi. Jadi selanjutnya bisa di bayarkan asuransi. Itu kok ini Bapak Terjamin dong. Bulan puasa Bulan Bapak. puasa Pak Kades. Jadi tabungan itu dia minimal locknya 2 tahun, maksimalnya 8 tahun. Kalau untuk umurnya sendiri dari 0 sampai 18 tahun. Berapa tahun umurmu? 11. Berarti kayak Nyong. Kayak 33. Ya tuh main makan hits. Jadi kayak Nyong kan kelas 4 SD toh. Nyong kelas 4 SD nanti kalau dicairkan sampai 8 tahun maksimal, itu uang kuliahnya Nyong sudah ada. Jadi Nyong sudah terjamin begitu Pak Kades. Oh, itu yang dipakai ke Kairo. Pantas kita tidak dapat. Iya, Kita cukup pantas, umurnya iya. kita. Nah, inilah semua ini warga ini tabayun. Ya. Dicek dulu kebenarannya, jangan langsung fitnah. Betul. Untung ada sekde saya bawa. Kalau tidak ada tadi, saya tidak tahu fitnah ini terjadi, kan Bagus gitu. Kades sekarang begini. So, tahu-tahu anu sedikit. Mungkin Iya. yang tahu-tahu agama begini yang bisa naik nanti. Nah, itu. Kalau itu untuk siswa. Iya, Itu untuk untuk siswa. Ah, kalau kayak kita ini kan kayak Pak Kades ini sudah Ya, solansia begini. Adakah programnya dia itu, Bu Tisha atau Bu Aya? Yang saya rasa cocok untuk Pak Kades itu kayaknya ada. Kita juga punya program Prima Optima namanya. Iya Pak. Edo Jadi Prima. jadi Prima Optima itu dia serupa deposito. Jadi dananya Bapak nanti kita hold minimal. Apa hold Pak? Apa hold? Di hold itu ditahan dulu dananya. Jadi tidak bisa diambil atau tidak bisa dicairkan sebelum jangka waktu yang sudah kita deal-dealan dari awal. Jadi dia itu minimal 50 juta. Terus minimal ditahan dananya itu di kita selama 3 bulan Pak. Nah terus langsung dapat cashback. Iya, jadi gitu. jadi Pak Kades langsung Minimal bisa 2 dapat tahun. cashback. Minimal 3 bulan. Oh, Minimal 3 3 bulan. Minimal 3 bulan dia. Kalau untuk tabungan yang Pak Kades tadi, jadi dia Iya. minimal 3 bulan. Misalnya 50 juta, misalnya Pak Kades punya uang 50 juta. Nah, disimpan di situ, nanti ada cashbacknya 275.000. Itu lain lagi dengan bunga tabungan per Oh, bulan. ada bunga tabungan per bulan. Iya. Pak Kades, kasih masuk memang di pakai kampanye 2024. Ini kan begini, ini kan ada kas desa kami, nah gitu. Misalnya kas desa ini kita tabung di Bank Nah, Sultan. boleh Pak. Jadi Itu kalau tabung bisa bangun apa kita? Kamu diganti tugu tugu Jalan Kota itu diganti. nah, jadi Kan biasanya begitu. Kalau bank itu kita misalnya kas desa kami titip, bisa kan bangun-bangun, iya bisa Pak. bisa bangun-bangunnya, bangun Iya, bisa bantu membangun. desa ini bangun tugu apa gitu bisa ya. Ya, makanya itu Bang Sultan motonya adalah tumbuh bersama membangun daerah. Jadi uangnya yang ditaruh di kita itu jangan dulu diambil, tapi kan ada cashbacknya lumayan. Jadi cashbacknya yang dipakai putar-putar, mau dibangunkan ini, mau dibangunkan itu. Alhamdulillah. Itu. Iya, Besok hari Senin. Senin. Besok Minggu ya. Iya. Senin titip. Siap. Pokoknya semua itu Oh, yang 2 miliar itu yang baru masuk kemarin itu sebelah. siap. Ada lagi fitnah? Perlu Pak Kades klarifikasi. Anda gugup kayak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Singkat miskin. Saya sini. Seperti yang dulu saja semua. Tidak dari postur tidak berubah-ubah semua yang dari dulu. Itu tandanya makmur kita punya masyarakat. Bagaimana Les? Ini saya ada bawa teman bingung Rajal ini. Apa ya? Dia mau menabung, bingung mau menabung di bank mana. Anggaplah tiada bank Sultan sini. Makanya kamu kalau datang lihat tuh poster di belakang. Pura-pura juga saya lihat. Namanya juga sponsor. Boleh juga kalau tidak menabung di bank, boleh berinvestasi sama saya di Sidondo sana. Kan investasi di sapi, di kambing, Iya. di tahu, ada tahu juga. Oh, ada tahu. Tidak bangkrut ya?
Tidak, belum bangkrut, belum. Tapi kalau investasi begitu Pak, itu ada jaminannya enggak? Kalau kayak kita di bank, kita kan sudah dijamin sama lembaga. Apalagi secara power bagaimana? Ini kita bertanya, Ya. siapa tahu saya tertarik investasi juga. Ya, jaminannya itu kalau mati satu ya sudah selesai. Tidak, kira-kira ini ada solusi tidak untuk temanku ini mau menabung di bank? Nah, boleh. Solusinya seperti tadi ya. Iya. Ya kan kita orang belum masuk tadi. Oh, Menabung di Bank Sulteng itu sangat mudah sekali. Jadi pas datang itu bisa langsung jadi. ATM-nya juga sekarang sudah bisa debit di mana-mana. Kamu mau nabung bagaimana Kak? Kalau yang supaya kita punya dana safety, Wah, Taruh di di apa nih di box safety itu. kita mau cari yang seperti Tidak. sistem deposito, Pak Kades. Ya, boleh. Jadi begini. Itu udah pakai bank kita. jadi itu Bank Sulteng itu bank daerah kita. Oh ya. betul. Harusnya warga masyarakat menabung di situ. Nah, dana desa juga mau masuk di sana. Oh, masuk sana. Iya, jangan di bank lain. Oh iya. Karena Desa mana yang di bank lain? desa sebelah. Tidak Kades, saya perintahkan Kades. Oh, iya, betul. Ada dana baru masuk 2 miliar lebih itu. Nah, taruh di Bank Sulteng. Jangan taruh di bawah bantal. Kan gitu, di bambu-bambu. Dulu itu kan di bambu-bambu. Iya. Mau apa? Dibayar. Makanya Tidak. titip, mudah-mudahan seperti desa tetangga tidak bangun tugu apa itu? Apa? Dulu dibangun Bank Sulteng. Tugu pahlawan. Iya, tugu apa itu? Tunggalan. Bukan. Apa tugu? Tugu Ada Bung taman Karno. Tugu Bung Karno dulu. Desa sebelah itu. Patung Bung Karno kan saya dengar dari Sekda sebelah. dia bilang titip uang apa namanya tabung di Bank Sulteng. Bank Sulteng bangunkan kita taman, bangunkan apa begitu. Nah, berarti kalau dilihat gambarannya begitu, cocok. Iya. Coba Tabung kuliah di sana. konsultasi. Iya. jadi Ya apa? Apa yang bagus? Mungkin dia Tabungan masih apa? bingung. Ya, maksudnya Dia mau uang itu di hold di bank Sulteng yang bagus. Ya. Jangan terlalu banyak bicara. Kemarin ludah itu. Dia mau hold uangnya dulu. Jauh di sini kopi. Jadi apa Kades? Gerimis. iya aja. Kakak siapa sebelumnya namanya? Rahmat. Oh, Kak Rahmat. Ya, Kak Rahmat. Jadi kalau yang saya bisa sarankan kan deposito sekarang lebih rendah daripada program yang kita punya. Maksudnya bunganya bersaing lah, sudah juga lebih rendah bersaing dengan program yang kita punya yaitu Primo Optima. Oh, Primo Optima. Nah, iya Primo Optima itu jadi misalnya Kak Rahmat punya uang misalnya 100 juta disimpan di Bank Sulteng selama 3 bulan, tidak boleh ditarik dulu dananya, tapi Kak Rahmat langsung dapat pada saat hari penempatan itu langsung dapat cashback di awal Berapa? sebesar Rp600.000. Tapi itu beda lagi Kalau dengan 100 juta, iya kalau 100 juta. 600.000 cashbacknya. Iya, 3 bulan Pak, langsung dapat di awal. Kalau 2M? 2M Kades titip, Nah, kalau 2M di situ kita bisa lagi. ambil kalkulator dulu. Dihitung di sini. Intinya cukup untuk tubuh, Pak. Karena kayaknya Pak Kades ini mau sekali bangun tugu. Makanya saya minta semua warga saya tabung di Bank Sulteng. Palu Barat. Palu Barat. Bank Barat. Nah, itu beda lagi sama bunga tabungannya, bunga Oh, ada- tabungannya ada bunga? Iya, dia ada Setiap bunga bulan? tabungannya, setiap bulan. Kalau tadi 100 juta itu bunganya 33.000 per bulan. Jadi cukup lah untuk tabung perencanaan nikah toh. Mau nikah lagi kamu? Sana mau nikah ya? Ini. Oh, ini yang ngomongin Ini yang mau nikah. Jadi Pak Sekdes, Siap. semua warga kita yang pengusaha-pengusaha coba dihimbau tabung di Bank Sulteng. Ini saya kira Bank Sulteng ini dari dulu saya lihat ini ragu-ragu. Kita punya investor masyarakat yang punya apa namanya pengusaha-pengusaha itu maunya harus tabung di Bank Sulteng karena Bank Sulteng ini betul-betul ya
contoh di desa sebelah dia bangun tugu, dia bangun ini, dia bangun ini. Oh, brand ambassador. Brand ambassador Bang Sulteng. Bagus masuk-masuknya. Lagi dana kampanye. Kalau investor yang datang kemarin, Komiusa sudah cerita itu yang mau bikin ini supermarket bagaimana? Saya lihat kemarin gambarnya terlalu banyak kedip matanya. Ya, kalau yang terlalu banyak kedip matanya jangan perlu percaya. Jangan berkedip mata, jangan terlalu banyak kedip mata. Jadi sudah yakin nih kok Ya. akan menabung di Bank Sultan Palu Barat? Hari Senin langsung aneh tuh. Sigi. Oh iya. Saya kira begini, pasti ada untungnya. Iya. Tidak mungkin menabung di bank itu tidak ada untung untuk kita. Betul. Di samping untungnya untuk kita, untuk desa kita juga. Untuk daerah. Daerah kita juga. Kayak ini sudah ada pernak-perniknya ini. Ini luar biasa ini. Iya. Saya kulkas di rumah itu merek Bang Sulteng. Bagus itu menjilat kok Bisa ini. komisaris penggali beliau. Karena komisaris kok 01. Iya, Kasih tahu bos. Terus apa lagi programnya Bang Sultan? Nah, itu, kalau untuk program kita punya yang tadi kayak Tawa Plus. Oh, Tawa Plus. Iya, kita juga Tawa. Iya, tabungan siswa. Oh, tawa. Berarti ada yang tidak plus? Ada. Jadi kalau Tawa Plus ini kayak punyanya si Nyong. Nyong. Si Bogel. Itu dia kenapa dibilang Tawa Plus karena dia di auto debit dari rekeningnya Oh. bapaknya langsung ke rekeningnya Karena Nyong. sudah jadi nasabah dia. Iya. Oke. Kalau yang tidak plus? Yang tidak plus dia bisa juga dia store manual jadinya. Oh, store Jadi ini kita tidak auto debit. Cuman kalau store manual kan kadang-kadang biasa kita lupa berbulan kalau Kalau auto ini debit, otomatis. Iya, dia Tawa langsung Plus ini. otomatis. Satu hal saya minta sama Bang Sultan. Bahannya bapak ini. Bang Sultan Balas yang kemarin. taruh di desa kita satu itu apa namanya dicolok. ATM. Nah, itu Colok. karena di sini belum ada kita punya ATM Bang Sultan di desa kita ini. Dekat pasar bagus Pak Kades. Pasar mana itu? Pasar kita. Yang di sebelah itu. Iya. Nah, di situ. Ada. Tapi sunyi. Ini bingung juga. Oh, pasar itu. Tidak ada nanti orang matarik di situ. Pancing. Iya, saya juga nanti insyaallah saya urus Pak Kades. Urus Bang 2 miliar masuk kemarin. Apa sudah tagline Bang Sultan? Tumbuh bersama membangun daerah. Tunggu bersama. Bang Ahmad nanti kalau mau ke Bang Sulteng nanti komunikasi saja, nah, sama-sama kita ke Bang Sulteng. Oh, sekalian saya kita sama-sama Boleh. ke sana di sini. Saya juga ikut. Nah, oh iya jadi info juga. Jadi Bang Sulteng itu sekarang kartunya sudah bisa di debit. Maksudnya? Apa itu? Jadi misalnya kita tidak bawa uang cash tapi hanya bawa ATM-nya, kartu ATM-nya. Jadi kita bisa langsung auto debit dari digesek. Kalau dulu kan belum bisa Bang Sultan. Kalau malam Sekarang ini Bang alhamdulillah Sultan sudah apa bisa. bantuannya Bang Sultan malam ini? Oh, ini bapak teh lihat. Ini siapa bikin dengan kopinya Bapak di gelas kecil sekali begini? Gelas Bang Sultan dong. Begitu ya? Iya, supaya bisa sampai sini Bapak. Saya tidak, ini saya bawa sendiri dari luar. Kenapa dibawa sendiri dari luar? Karena belum ada uang kecil. Kalau juga Pak Sekdes sama kakaknya berhalangan, kita bisa datang jemput uangnya dan dijamin safety insyaallah. Malam bisa malam. Tapi kalau jaraknya jauh, COD. kalau jaraknya jauh, sejauh apa bisa? Sejauh hubungan dia. Sejauh apa, Kak? Jangan lagi main-main. Tidak, iya. Ada. Istri mau nonton. Jangan distrek langsung. Karena saya dimarah di rumah itu. Selalu dimarah saya di rumah. Sesorasi. Tidak, maksudnya jaraknya mungkin jemput kan biasa ada. Kalau untuk kita sebenarnya kan memang Bang Sultan banyak cabangnya, kayak untuk di Sigi dia juga ada cabang di Sigi. Kalau untuk seputaran Jalan Hasanuddin mungkin ke cabang utama di Hasanuddin. Kalau seputaran di Palu Barat itu mungkin bisa ke Bang Sultan cabang Palu Barat yang kantornya di Bundaran Pak Luti. Oh, sip, Dekat Songgolangi situ ya. Iya, Tugu Songgolangi. Tugu Songgolangi yang dibangun sama wali kota kemarin. Oh, cuma apa pakai sih? Itu Pak Kades tahu tugu yang dibangun siapa? Jangan Pak Kades tidak tahu. Dari A sampai Z komuternya dia tahu. Saya menyerah kalau kita. Iya, luar Saya minta biasa. maaf, saya takut bicara.
Jangan, tiada power, jangan. Difitnah lagi nanti. Tapi bagus pelayanannya Bang Sultan kalau Barat kemarin kita sampai. Belum sampai di pintu sudah dibukakan pintu. Begitu memang protap Pak. Iya. Semua begitu Iya, kayaknya. atau lari kita ke bank. Ini kan Bang Sultan semua keluar. Kok tiada jadak hidupmu sebelum saya Saya bilang. Gara-gara Covid pecah. Tapi ke Bang Sultan jangan pakai celana begitu. Nevada lagi. Kalau Bang Sultan ini keluar tidak masuk model lah. Iya. Bukan Nevada, ini apa? Baru panggur lagi dia. Aduh. Iya. Terima kasih. Iya. Jadi kalau misalnya Pak Kades, Pak Sekdes, Pak Rahmat sama kakak-kakak yang lain atau Nyong juga mau cek tabungannya, boleh langsung ke Bang Sultan cabang Palu Barat yang kantornya di Bundaran Palupi. Bisa langsung cari mungkin Tisa atau Ayah, nanti insya Allah kita yang lain. Masat. Tisa sama Ayah. Ayang. Oh, iya. Harusnya saya ayah. Kau bunda. Maaf istri. Saya susur Rahmat dia tak mau. Saya susur dia tak mau dia. Padahal Hamdan punya kayaknya itu juga. Jangan terlalu macam-macam. Iya. Jadi sudah mau jalan ini? Iya, kita mau pamit dulu. Aduh. Ada yang antar? Ada, nanti saya nanti. Oke. Nevada yang antar. Nedava. Beda apa? Iya. Iya, oke Hati-hati Dan. Kakak. Oke, Iya, ayah iya. ya. Ini kita diantar. Iya, saya antar. Diantar sampai di depan atau sampai ke pelaminan? FTP lagi. Mohon saya di mana? Oke, kalau begitu ya. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Oh, belum. Serius itu? Kenapa kok tanya? Iya, makasih. Terima kasih, Pak Kades. Kasih dulu. Nanti tunggu di Bang Sultan ya. Iya. Pokoknya ingat Bang Sultan Palu Barat. Malam bantu aku Wey. kan dia. Semuanya yang begitu terus. Yang Islam sedikit. Ini Islam ya? Yang mana itu? Ini juga kayak tidak Islam sekali. Bulan puasa ingin melihat ikan Di dalam kolam. tenangkan dulu. Oh masih minum? Airnya. Kenapa ini? Memang betul lanjut tadi. Sebening. Bening kaca. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum bicara orang. Ada tamu lagi. Oh mau nyanyi juga ini. Oh, menyanyi. Lagu apa bilang? Bisanya menyanyi. Buat ini mau bikin kegiatan tapi bukan menyanyi-nyanyi. Apa dan? Ini dari mana? Dari mana? Tapi kalau dilihat baju hitam-hitam begini, Rock and roll. dia anak-anak band. Rumah dua Tahu. Iya. Siapa namanya kakak? Saya Ansar. Ansar. Kakak? Saya Rifan. Devan. Devan. Kalau Devan sama Ansar. Telinga. Iya. Datang tamu lagi kita ini. Pak Kades. Iya. Banyak lagi tamu. Ini semua Dia baik. bisa main dapet Pak Kades. Main tamu. Jadi apa? Banyak tamu itu banyak rezeki. Itu Islam itu. Jadi Apa sebab Pak ini? Kades ini orang ini mau bikin kegiatan Islamik lah dalam menyambut bulan puasa ini. Bukan untuk konser-konser. Ada saya. Bukan untuk konser. Ngaji. Kegiatan apa rencana? Jago juga dia. Rencananya kita buat festival juga. Tapi bukan musik. Nah, barangkali kakak membayangkan festival kan musik, konser. Iya. Ini festival tapi di bulan Ramadan. Festival apa itu? Nah, namanya Rumah Dua Ajar Festival. Gitu kan. Kontennya apa semua acaranya? Yo. Kok bisa bikin podcast begini? Sebenarnya kan Rumah Dua Jari kan terkenal dengan kegiatan di bulan Ramadannya dari sejak berdiri. Dulu itu kita ada bukber akbar. Kemudian 2 tahun kebelakangan kita laksanakan Quran Camp. Itu karena Covid kemarin, jadi kita tidak bisa bukber akbar lagi. Jadi camping Quran di karantina. Nah, karena sekarang sudah lepas sama Covid, walaupun masih ini ya masa transisi, kita laksanakan festival. Rumah Dua Jari Festival. Jadi isinya kita
bersenang-senang. Kita ingin lebih dekat dengan anak muda, lebih dekat dengan masyarakat Kota Palu. Tapi makan-makan ada juga. Makan tapi setelah berbuka. Oh begitu. Kan Ramadan. Oh, buka bersama di sana berarti. Bukannya ini yang pakai anak yatim itu ya? Betul. Oh iya benar. Jadi puncak kegiatan kan 3 hari festivalnya. Puncak kegiatan di hari terakhir itu ada bukber akbar. Kalau dulu kita sama anak yatim tok, yatim duafa sekota Palu. Kalau tahun 2019 terakhir itu 3.000 anak yatim. Ini yatim juga ya. Iya betul. Saya iya. Betul yatim. Saya iya yatim. Yatim betul itu, yatim betul. Betul, Saya juga yatim. betul, itu yatim. Tapi Pak Kades kita semua calon anak yatim. Oh begitu ya? Oh, iya. Jangan dulu. Biarlah kami ini yatim piatu. Oh, iya. Sejak tahun berapa tadi? Lanjut. Kalau bukbernya sejak awal berdiri. Nah, kalau tahun ini yang bedakan dari tahun-tahun kemarin, kita juga dilibatkan lansia sama difabel. Luar biasa. Ini acaranya nanti 3 hari. 3 hari. Pasti yang pertama, hari pertama temanya dunia. Betul sekali. Dari mana itu tahu? Saya lihat di Instagram. Jadi selama 3 hari. Mulai pasek di sini. Jadi selama juga pakai. Hari kedua pasti menuju akhirat. Ternyata sudah di Nanti dia ceritakan. Tapi harusnya kita bangga. Seorang sekdes saja tahu, berarti memang Rumah Dua Jari punya pemasaran luar biasa. Iya, sekdes saja tahu, seorang sekdes. Cuma kadesnya yang tidak tahu mungkin. Tahu ya. Baru-baru ini kali Pak Tende terus. Itu tadi ya berarti hari pertama dunia, bicara masalah dunia, pengusaha dan lain sebagainya. Hari kedua perjalanan menuju akhirat, berarti muhasabah diri dan lain sebagainya. Hari ketiga baru akhirat. Bagaimana menurut Ustadz itu tentang kegiatan itu Ustadz? Perlu diapresiasi karena ini anak-anak muda yang bergerak dari sebuah yayasan di selevel Kota Palu ya. Kalau bisa jangan cuma Kota Palu, Sulawesi Tengah. Gitu ya. Karena ini harus yang susah itu bukan memulai kebaikan tapi bagaimana mempertahankan atau istiqomah. Tapi kemarin mereka ini baru-baru ini belum lama buat apa? Yang kemarin pemerintah letakkan batu pertama ya? Letakkan batu pertama apa itu? itu untuk Rumah Dua Jari Center. Rumah Dua Jari Center. Akan ada nanti ya. Oh sudah diletakkan batunya. Nanti pembangunannya di zamannya beliau pasti. Berarti rumah Dua Jari Center menyala di sana apa? Jadi kalau itu Kapan rencana kegiatannya? tanggal 7 sampai 9 April. 7 sampai 9 April. Kakak atau adik? Kan kita menghargai saja Pak, menyapa supaya lebih enak. Tanggal 7 sampai 9 April. 7 sampai 9 April di Sriti Convention. Sriti Convention. Dari jam berapa nanti itu? Kita open gate-nya rencana jam 2 siang 14.00. Itu akan diisi dengan games dulu kan. Kalau di hari pertama tadi alurnya sudah disampaikan. Dunia dulu. Kalau kita tahu dunia itu kan permainan sebenarnya kan. Kita ada ranking 1 di situ, ada games, ada fun games. Oh, cocok. Ada kolam renang di Sriti? Iya, ada. Baru ada ranking 1 ya. Ya, ada. Ranking 3 bisa ikut. Persiapannya apa semua sudah? Sampai mana sudah persiapannya? Sebelumnya mungkin kita sekarang masih sama. Kita masih di tahap fundraising juga, sedang mencari apa itu? galang donasi untuk kegiatan ini. Senior fundraising. itu Ya itu tadi kan sebenarnya kita mau mengajak semua masyarakat Kota Palu juga, yang nonton Saraba Channel ini untuk berpartisipasi di kegiatan kita. Insya Allah. Karena kita sebenarnya mau jadi ladang kebaikan untuk orang. Kita ajak orang untuk berbuat kebaikan. Kita wadahi dengan kegiatan ini kan. Ya. Betul. Karena nilai jual utamanya adalah kalau kita bilang guest star spesialnya atau bintang tamu utamanya adalah anak yatim dan duafa yang kita undang di hari ketiga. Itu guest star-nya. Itu guest star utamanya. Itu yang betul. Jadi betul mereka nih kan selalu tanam ladang kebaikan ya. Jadi tanamlah banyak kebaikan karena kita tidak tahu yang mana nanti tumbuh yang akan bawa kita ke surga. Luar biasa. Kalau Nelson Mandela bilang, apabila kau tidak bisa membuat satu hal yang besar, maka buatlah hal kecil dengan cinta yang besar. Saya mau nanya nih, Rumah Dua Jari dari sumber. Ini kan Kota Palu ini kan Rumah Dua Jari di Kota Palu ya. Hampir semua panti asuhan ataupun anak yatim yang ada di Kota Palu ini sudah masuk nggak nanti di hari ketiga itu?
Sudah masuk. Sudah kita pasti masuk ada ya? kita Kan ada punyanya ya? datanya. Data ya. Kita minta data dari Dinsos juga, terus kita turun langsung juga. Mantap. Apa mungkin goal atau target dari kegiatan ini selama 3 hari? Oke. Mutiara hikmah, Pak. Kalau Rumah Dua Jari itu menanamkan kan ada beberapa yayasan kemanusiaan itu memberi. Ini mengambil. Sudah mengambil tidak pamit. Iya. Lanjut. Kalau Rumah Dua Jari selain memberi, kita juga menanamkan kepada masyarakat yang ikut terlibat dengan kita supaya menjadikan kebaikan sebagai lifestyle. Sebagai sebagai lifestyle kan kadang-kala kita malu memberi itu. Kita mengajak masyarakat, kita mengajak yang mau hadir, kita harus bangga ini sama ini gaya hidupnya kita berbagi sama kepada sama. Ya. Ustadz bilang ada hadisnya. Ada hadisnya. Coba Ustadz hadisnya. Al-yadul minal yadil sufla. Memberi lebih baik daripada menerima. Jangan cuma menerima terus maunya. Pas ada bantuan langsung tunai mengaku miskin. Tuh? Tapi pas nanti mengaku bilang orang paling kaya dia. Iya benar. Sesungguhnya orang yang paling kaya itu Ustadz adalah Orang yang mau menerima terus. Bukan. Kita mau nanya, ada lagi nggak yang untuk mau dikasih tahu program buat acara Kalau orang besok mau berdonasi, ini? Bagaimana caranya berdonasi supaya masyarakat Kota Palu, karena ini kalau Saraba sudah tayang, se-Indonesia akan nonton. Asia Tenggara kan? Asia Tenggara. Oke, sebenarnya kita buka banyak hal sebenarnya untuk semua orang berpartisipasi. Kita buka banyak hal. Tapi salah satunya saja kita sebutkan itu dengan namanya kita sebutnya kupon kebaikan atau kalau bilang ini kita tiket menuju surga. Ada di bawah. Tiket menuju surga. Iya betul. Oh beli ini Memang. Si kapling memang. Kenapa kita bilangnya tiket menuju surga? Karena ini kupon kebaikan yang Kesini Kak. dengan berdonasi ini minimal 100.000 donasinya untuk kupon ini. Oh kecil kalau beliau 100.000 orang paling kaya di kampung Kita itu. semua dibayar. Ini minimal 100.000 sudah termasuk donasi kebaik untuk paket buka puasa anak yatim dan duafa itu Sama santunan. include juga santunannya, juga bisa masuk ke kegiatan itu dengan ikut item kegiatan apapun gratis dengan 3 hari. 3 hari begitu ya. Pak Kades, kita dua nanti kamu yang bayar. Kira ngerokok habis. Habis sampai rokok Indonesia. Berarti ini ya dia ya. Ya. Nanti belinya ini 100.000. Maksudnya itu Minimalnya batas 100.000. Minimalnya 100.000. Lebih dari itu boleh. Boleh. Buat masyarakat Palu yang mau berdonasi di Rumah Dua Jari, insya Allah tanggal berapa? 7 sampai 7-8-9 April, langsung segera hubungi kupon kebaikan ini. Bagaimana caranya? Cari di mana Rumah Dua Jari. Sherlock. Instagram. Ada Instagramnya ya. Ada Instagramnya. Jadi official ya. Ada TikTok. Ada TikTok juga. Oh nggak ada. Dia anu saja Instagram. Facebook, Twitter ada ya. Ini muncul lah. Ini kalau dapat begini tunai atau Bisa transfer. Bisa transfer juga. bisa kita bawa misalnya pizza yang dari Bisa. bawa Yang harga sudah 1.000. Tapi enggak. Ini boleh juga. Maksudnya takutnya bukan cuma donasi. Mungkin ada yang mau bawa misalnya nasi dos 50. Iya kan? Bisa nggak dikasih? Oh bisa juga ya. Dalam bentuk barang dan makanan juga kita Bisa juga ya. ya itu yang saya tanya Bu. Dia tanpa tunai kita mau bawa bisa. Kalau minta tanya, kalau butuh MC Hubungi admin. Seperti saya mengutip Nelson Mandela tadi. Ya. Apa itu? Dia bilang kan waktu Kayaknya kau tidak ingat. Coba. dia bilang you give more, Yes. you get more. Iya. Yes. Kalau mandi pakai sabun give, kalau sholat pakai sarung body more. Itu dia bilang. Rumah Dua Jari. Semereka bahagia. Alhamdulillah. Rame kam. Di situ sama-sama Nevada di sini. Lihat Pak Sek. Aduh, Pak Kades. Siap. Pak Wim. Ada Pak Rahmat. Jangkut yang bagus. Aduh. Kenapa kok Mbak Salam dia berasa lawan tidak? Tunggu dulu. Kayaknya lebih bagus bajunya masyarakat daripada KDC. Ya, Beda. Dia ada jabatan, Pak. Orang kaya. Di belakang Iya, kamera. saya mau ngomong. Dari tadi saya di luar ini panas sekali sama dengar. Coba ya masuk arena sudah saya. Masuk arena. Iya, masuk arena. Nanti kita lihat kalau begitu. Kita main sampai habis.
Dari mana, Le? Saya Des. Dari mana, Wim? Alhamdulillah. Saya ini tadi sama saya punya ustadz yang saya idolakan dari dulu nih. Dan saya juga bawa teman ini dulur saya Ki. Dulur, iya dulur. Konco. Iki Konco dewe. bukan konco, dulur. Oh, dulur. Iso ngomong Jo. Ara iso. Wah. Bukan dubur, bukan. Oh bukan. Iki Pak Kades, saya punya teman dari Jawa. Iya. Dia ini. Nah, jadi namanya ini Bowo Jaksono. Banyak juga kita yang begini di sini. Gimana? Banyak kita. Cuma yang ini lah. Banyak juga kita yang begini. Gode-gode. Oh iya. Banyak juga kita di sini. Di kampung kita banyak juga yang begini. Kalau ini tuakannya. Tapi kalau kita pakai tidak punya tenda. Oh gitu ya. Ya. Jadi Mas Bowo ini Pak Kades hidup ini lahir di Palu ya Mas Bowo ya. Lahir di Palu, besar di Palu, usahanya di Palu. Jadi Nah, aku panggil Mas. dia dipanggilnya, kalau kita panggilnya Mas Bowo dikenalnya. Orang kenalnya Mas Bowo. Kalau kita lihat di kota kampung kita sekarang ini yang banyak tenda-tenda warna kuning itu, CV Solo. Aha, yang punya dulur saya. Dulur saya. Saya kalau bawa dulur ke sini Pak Kades pasti berduit. Oh, investor bukan yang kemarin ini. Ini asli punya ini. Yang kemarin dia tahu investor bukan ini, investor asli nih saya bawa. Yang kemarin terlalu banyak kenikmatan. Berarti orang Jawa. Orang Jawa. Mas tapi sudah orang Palu asli. Karena sudah Pernah lama. dulu ingat saya. Di mana, Pak? Di sini rumahnya dulu sama bapaknya dulu makan bakso kita di situ. Iya. Gimana? Oh betul. Di situ. Tahu Pak Kades. Waktu masih dulu itu. Waktu masih menjabat dulu. Satu kali bicara langsung ya. Mas Bowo ini ternyata sekali ngomong pedes juga. Begitu tidak menjawab tidak dipanggil lagi. Kan tunggu periode berikutnya. Berikutnya. Jadi kalau Mas Bowo ini, Rip, kenalkan kau. Iya. Supaya kau tahu, jangan kau pantua-pantua lah, supaya kau tahu ini siapa. Siapa? Karena orang Jawa saya tahu cuma Mas Faiz, minta maaf. Kena keluarga lah, dan Mas Faiz. Mas Cuma Faiz yang mana? Iya, Mas Soalnya ada Mas Faiz ketua Kurkunan itu kalau nggak salah kepala sekolahnya saya punya murid. Iya. Jadi dulu dia sekolah di Jawa itu kepala sekolahnya pernah jadi murid saya. Ya, begitu. Jadi pengalamannya ya pasti bawa saya lah. Jadi sekarang ketemu sama gurunya Faiz. Nah, langsung. Iya, ini gurunya Faiz berarti nih, gurunya Faiz. Di situ komen deh. Menderita kau. Tapi Mas Faiz kan raja kan? Ya. Raja penyet. Oh iya, Raja Penyet. Beliau bukan. Oh, saja. kalau sana Raja Penyet, sini Raja Bagiling-giling, Pak. Oh, ini kalau kita Giling-giling. apa yang digiling? Seluruh daging yang ada di Kota Palu sekarang, Daging apa itu? ya, saya mau tanya dari tadi. Ini daging smoke, daging apapun yang dijadikan bakso, Mas Pak Kades. Jadi bakso, somai yang ada hampir semua di Kota Palu ini sekarang semuanya dari gilingannya beliau, Pak. Yang itu yang namanya CV Solo Indah. Ya. CV Solo Indah ini yang punya inilah orangnya. Jadi di mana kita ke Impres ada pabriknya. Kita ke Masomba ada pabriknya. Cuma di Pasar Bambaru yang belum ada pabriknya nih. Oh, Langsung yang mana Pasar Bambaru? Yang ini yang sebelah sini. Masa komite tuh yang sunyi itu. Nah, ini Pak. Ini kan mirip-mirip sedikit, Pak. Oh, memang dia punya, Pak. Nah, digiling begini dia, Pak KDS. Begini. Pak KDS. KDS. Ini lagi ini. Aduh. Di keju. Pak KDS dia. Pak Kaninan. Berarti dia Mas Bowo. Pak KDS. Ini bisa langsung dimakan. Ini bisa. Sudah masak. Bisa, udah masak. Sudah dimasak, gitu. Bisa langsung makan. Jadi kan Pak Sekdes coba Iya. tapi dingin itu dari kulkas. Bisa Terus buka tidak? ngapain beliau ke kampung? Jadi ke kampung ini mau memperkenalkan dia punya gilingan daging karena gilingan dagingnya Mas Bowo ini CV Solo ini gilingan nomor 1 yang ada di Kota Palu.
Tidak ada lawannya, belum ada lawannya. Gilingan yang betul-betul nomor 1 di Kota Palu. Berarti the king of the king. Ya, the king of the king. Somai. Berarti mau diangkat direktur pemasaran. Ya. Enak. Tapi lebih enak sambal goreng. Jadi Ini apa? kan di tempat kita kan menggiling yang halal-halal kan seperti daging sapi, daging ikan, daging ayam. Jadi kelebihannya di Solo Indah sendiri gilingan ini dia memiliki izin, dia membayar pajak, terus produk yang dijual itu dia ada izin BPOM dan izin halalnya. Dagingnya dari mana diambil? Dari pasar. Oh di pasar. Jadi Bisa kan diambil di Sidon dengan. lagi Som. Masuknya. Boleh. Jadi kenapa kita banyak mengedukasi ke masyarakat tentang kualitas penggilingan Solo Indah ini. Jadi di Solo Indah ini masalah kebersihan, higienisnya halal, produk BPOM-nya ada semua. Jadi untuk masyarakat terjamin Kota Palu, lah. ya terjamin. Jadi masyarakat untuk Kota Palu kan harus lebih jeli sekarang untuk memilih untuk bakso dan somai atau penggilingannya. Jadi kalau mau makan ya boleh tanya Mas ya, Mas produksinya digiling di mana? Istilahnya kita jangan cuma karena pengen makan tapi dipertimbangkan masalah kebersihannya, halalnya seperti tadi. Itu paling penting. Jadi Pak Wim, ini rencana mau buka penggilingan juga di Desa Sarabai. Ya, mau buka. Kalau Bagaimana, saya Pak bukan Kades? bukan begitu pemikiran saya. Bagaimana? Berapa Lucu ini. jumlah karyawannya? Sekitar 30. 30 karyawan sana. Karena kurang ini boleh. pasarkan tadi. Ya. 30 apa? Di dapil mana semua itu? Lambat. Ini kalau 30 ribu Pak. 3.000 karyawan, berapa banyak karyawan yang ada di Kota Palu ini? Yang terutama di Palu Barat Tulujani. Supaya dia dengar juga. Kalau karyawan sendiri sekitar 30, tapi untuk mitra kurang lebih 1.000. Oh, 1.000. Itu. Jadi barang ini. Jadi. Satu kursi. Belum tentu juga, Pak. Saya Harus sudah teman bisa bawa. Pak Kades, saya jelaskan sedikit lagi, beliau bukan cuma punya Solo Indah. Bukan punya bermacam-macam. Ini salah satu produk yang dipunyai oleh Pak Bowo, minuman. Nah, minuman ini namanya Tua Kopi. Oh begitu. Tua. Jadi Setelah minum kopi. Jadi kalau kita minum sudah cocok, tua dan kopi. Berarti cocok kita yang muda-muda. So dianggap tua saya. Jadi begitu ini ya? produknya dia juga ini. Kita Produknya kasih tepuk dia. tangan dulu. Produknya dia. Tapi ini Pak Kades, Pak Wim, Pak Bowo, Iya. tadi kita ini apa namanya? Habis di DC Arif apa? Coba kita habis hadapi fitnah ini Pak Kades, kita habis klarifikasi. Saya mau tanya Ustadz dulu, pas ada Ustadz ini. Kok bisa dengar fitnahnya Pak Kades? Pak Ustadz, bagaimana itu hukumnya orang berfitnah itu Ustadz? Oh, fitnah. Baru bulan puasa Baru bulan puasa ini Pak. Itulah, bagaimana itu? Itu li. Siapa yang fitnah? Itu Pak Fitnah. Kita cuma ikut-ikut. Jadi fitnah atau buruk sangka ya. Istilah yang sering kita dengar suuzon. Iya. Ya. Jadi memang suuzon ini salah satu perilaku yang tercela. Perilaku yang berdampak pada sikap atau sifat iri hati yang timbul, dan ini merupakan salah satu penyakit hati. Penyakit hati. Kenapa? Karena jelas dalam Al-Qur'an itu surah Al-Hujurat disampaikan, wahai orang-orang yang beriman, tahukah kamu bahwa sesungguhnya perbuatan buruk sangka itu sebagian adalah perbuatan yang sangat tercela dan kemudian diumpamakan. Jijikkah kamu ketika makan daging saudaramu sendiri? Nah, itu artinya sedangkan kita makan makanan basi saja, kita jijik, apalagi makan dengan daging saudara kita sendiri. Itu perumpamaan orang yang Fitnah Pak. Ini Ustadz ya. Keuntungan bagian di fitnah apa ya? Ya betul Ustadz. Betul harus ada. Karena jangan cuma yang difitnah saja yang hancur. Ini betul. Nanti ada suatu riwayat ketika seorang tuh habis pahalanya. Kenapa habis? Ternyata mengalir pahalanya kepada orang yang difitnah. Jadi orang difitnah ini mendapatkan pahala terus. Siapa yang
Siapa yang kirim katanya itu orang yang berfitnah. Besok fitnah lagi saya. Oh, berarti kalau yang difitnah itu Ustaz, setiap dia difitnah berarti pahalanya jalan terus. Iya. Oh, sering sekali dia fitnah saya nih. Hari ini. Oh, Bukan, dia yang sering difitnah. Oh, dia sering difitnah. Oh, iya kok sering. Tidak, saya- Kok sering sekali fitnah di kuning. Saya bawa fitnah kau karena saya tim suksesnya sekali. Oh, Iya. Makanya saya bilang tadi Ustaz, sama punya warga ini, biasanya warga pakai tanggul lagi, mata lagi. Saya bilang tabayun. Ya betul. Jangan sembarang cuap. Belum jelas ini persoalan, sudah dibilang kita keluarkan kebijakan. Iya, betul. Bagaimana menurut Ustaz? Ini Ustaz. Ini Ustaz. Anu juga. Yang mana? Ustaz. Ini anggota DPR ini Ustaz. Mana anggota DPR? Yang ini. Oh. Ini baru mau jadi anggota DPR. Kamu tidak anggota DPR. Tapi kan kita bicara anggota DPR ini Pak Kades sudah ada Ustadz. Kan mereka ini kita punya marga ada beberapa yang nambongo. Maksudnya protes terus seperti tidak mengikuti pemerintah. Maksudnya pemerintah desa ini sering membangkang. Bagaimana hukumnya itu Ustadz? Maksudnya membangkang dengan pemerintah desa. Seperti apa ini? Dikasih contoh misalnya buang sampah sembarangan terus apa? Ya, sudah dikasih tahu bahwa buang sampah pada tempatnya supaya kita dapat tapi tetap buang sampah. Dapat tahu Pak Kades? Adipura. Saya tidak tahu. Saya baru dengar itu. Belum dengar bukan Tapi tidak mau ikut Pak Ustadz. Bagaimana itu? Ya. Jadi setiap pemimpin itu bahwa mereka menanamkan diri harus amanah, tanggung jawab, harus betul-betul mengedepankan kebaikan dan manfaat. Sebab dalam hadis dikatakan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, jadi kalau yang baik, bagus silakan diikuti. Tapi bolehkah menentang pemerintah ketika kebijakannya tidak bermanfaat, ketika kebijakannya menentang syariat, itu boleh tidak ikuti. Tapi hati-hati juga. Jangan cuma banyak protes. Yang penting solusi. Betul. Seperti itu bapak protes terus. Ada solusinya? Tidak ada. Polusi. Begitu Ustadz ya? Iya. Luar biasa itu Pak. Jadi Ustadz ini mau anaknya Mas apa? Ujang. Ujungnya panjang. Jadi ini mau ke apa? Kairo. Oh iya. Mau kuliah di Kairo. Sekolah nih Ustaz. Soalnya tabungan juga ini. Ini nanti penggantinya Ustaz nanti ini. Jadi episode depan Ustaz besar. Tapi Ustaz, bagaimana itu Ustaz? Kayak kita berburuk sangka bukan cuma kepada pemimpin, tapi kepada Allah. Mana itu? Contoh. Kayak misalnya, kayak Najib terus hidup ini. Jadi Allah ini laknat saya ini. Gimana itu Ustaz? Sedikit menyalahkan Allah. Iya. Yang merasa dirinya rugi, merasa dirinya sia-sia. Kenapa hidup tidak kayak Wim begini? Jadi begitu Ustaz. Jangan kau terlalu buruk sangka dengan saya. Jangan sebut nama. Iya. Jadi hati-hati berburuk sangka pada Allah itu jatuh kepada sifat tercela yang ujungnya adalah kebiasaan dan ciri-ciri orang yang kafir dan munafik. Innal munafikina fi jahannam jami'a. Innal kafirina, dikatakan orang yang kafir, orang yang munafik itu akan bersama nanti di neraka jahanam. Hati-hati dong dengan pernyataan itu. Hati-hati sedikit mengatakan, wah kenapa itu tidak bahagia ya? Kenapa saya tidak terpilih tahun lalu? Kenapa saya gagal? Sudah berani. Karena hatinya belum bersih. Betul. Itu hati yang mesti bersih berdoa. Tidak cuma untuk pemimpin ini Mas Bowo. Mas Bowo punya perusahaan juga selaku Mas Bowo pemiliknya. Kalau ini tidak usah dikhawatir. Oh, nggak usah dikhawatir. Banyak sumbangannya. Luar biasa. Oh, itu tenda-tendanya di mana-mana tidak dibayar. Tidak dibayar. Iya. Ini sebelum kita bubar. Iya. Karena saya nanti pinjam tenda juga. Oh iya. Wah, isi memang. Karena ada reuni STN kita buat. Oh iya. Langsung promosi. Di memang berarti Mas Bowo Kepala desa. Ada reuni. pemiliknya memang ini pemiliknya nih Pak Kades. kami Pesan pinjam memang tenda. berapa tenda dikasih tahu memang karena biasanya Mas Bowo ini kalau datang bertamu di rumahnya meminjam tenda bukan cuma tenda dikasih.
dengan bakso-baksonya dikasih gratis. Alhamdulillah. Iya. Ini- Nanti dilihat tim proposal kasih maju lewat saya, Pak. Inilah orang yang bersih hatinya. Ya. Selamanya mendapat rezeki, tidak disangka-sangka datang beliau ini kan. Oh, ketemu Ini ya. Ketemu. Sudah akibat orang difitnah-fitnah, Pak. Ya. Nah, itu sudah akibat. Ya Tapi makanya mohon maaf Pak Kades, cuma tidak ada kursi. Kalau saya Pak Kades, todong memang di sini. Ya. Jangan di belakang layar. Nanti dia berkelit lagi kan. Iya. Oh, berapa tenda? Berapa Minta tenda? maaf, Langsung. minta maaf, saya kasih tahu kita, Pak. Saya kasih tahu. Bela terus. Iki dulur saya. Jubir Bapak. Lebih beliau yang jadi anggota DPR kok. Tidak, tapi memang tadi sudah disebut 1030, saya hitung tadi. 1030 itu bisa satu kursi. bisa lewat Soalnya kursi. ada istrinya, ada anaknya. Ya. Betul. Belum para masyarakat Kota Palu yang jadi konsumen dari mitra-mitranya. Mas Bo, berapa Mas Bo? Mas Bo, sekarang jumlah tendanya Mas Bo ada berapa di Kota Palu? Semuanya. Karena saya lihat ini bulan puasa ini pasar Ramadan hampir semua tendanya Mas Bo. Oh iya. Jadi di Ramadan ini konsep yang baru saya buat dengan tim Solo Indah, kita memfasilitasi kurang lebih hampir 200 pedagang takjil dan itu kita gratiskan. Oh, nggak bayar mereka tenda itu, gratis semuanya. Iki, membantu ini. Malah tim Solo Indah itu memberikan ada THR untuk masyarakat Kota Palu yang berbelanja di tenan-tenan yang disupport sama Solo Indah. Oh, ada THR. Di sini di kampung Salaman ini ada tidak? THD nanti sementara. Maksudnya Mas. Mas, ini ada sedikit saran saya. Ini warna ini Mas, kasih agak terlalu terang Mas, kasih agak dibiru-birukan sedikit. Iya. Kalau saya saran supaya agak menyala sedikit karena langit itu biru Mas. Yang penting nomor 1. Pak Kades, jangan kita ikut-ikut Pak Kades. Kita tidak boleh memihak kepada konstituen. Konstituen ya. Karena kita Dan punya saya saran masa juga, sendiri ya. supaya kita lebih jelas 2024 sudah dekat, Mbak tempel juga di sini supaya enak. Karena susah doi apa-apa. Saya bisa bicara. Bikin malu ini. Karena nanti Jadi memang saya akui terima kasih kepada Mas Bowo ya. Ini luar biasa sumbangan kepada masyarakat. betul. Kita doakan Ustadz semoga rezekinya Amin. Jalan bertambah. terus, amin. Kemarin juga anggota saya minta tenda juga. Oh, iya. Di jalur 2 itu sudah dipasang juga di sana. Dipasang juga, Pak? Dipasang juga. Tidak pernah ditolak sama Bowo Wijaksono pernah. apapun permintaan. Iya. Ini cuma Anda belum pernah coba aja. Jadi Anda selalu bilang Bowo itu sombong atau apa. Anda belum pernah coba. Suzon ya? Iya, suzon itu namanya fitnah. Jadi Jangan ada- suzon. dikasih. Apapun diminta pasti dikasih Mas Bowo. Minta suara. Iya. Tunggu dulu. Endoran 2 ini biar dalam forum, di luar forum seperti kucing dan ayam. Bangku gosok terus. Tidak, Pak. Beliau ini sudah sama kayak Bapak difitnah terus. Dia selalu bilang bahwa Mas Bowo itu ibaratnya kayaknya orangnya sombong apa. Tidak, ini aslinya nih. Nggak, siapa yang bikin? Santai. Masuk lagi, Pak. Ustaz, bagaimana itu Ustaz? Bagaimana itu Ustaz? Bagaimana itu? Ustaz, lihat dia Ustaz. Ini dia mau fitnah ini Ustaz. Ustadz kadang-kadang kan juga ini Sudah yang- terlalu banyak bermainin rahmat, dia banyak fitnah orang. Aduh, ini apa ini? Oh, ini. Jangan di Bapak kita ditulis pamit. Pondring ini lain. Macam-macam pondring ini. Ya, aku mau masuk gitu ya. Silakan Ustaz, silakan Sekdes. Iya, maksudnya kan Ustadz kadang-kadang orang ketiga juga yang merusak ini kadang-kadang kan. Jadi apa namanya menyambung-nyambung orang punya jadi kompor dia Ustadz. Bagaimana tidak jangan dibilang nama. Oh iya. Kira-kira bagaimana hukumnya itu Ustadz? Oh iya. Jadi kompor itu. Ustaz, saya sebelum Ustaz menyaut sedikit Ustaz, saya cuma mau tanya ini, takut saya salah, saya yang melihat. Ini kacamatanya Ustaz ada kaca apa tidak? Oh, lagi keren Ustaz keren. Semakin bercahaya Ustaz.
saya takut saya yang salah Ustadz. Oh, ya. Kalau ini ada ya? Ada. Oh, ada. Ustadz ini sementara teropong. Tahun depan itu 2024. Iya. Nanti siap. Tapi kenapa Ustaz bagus juga maksudnya. Kenapa Mas Bowen bicara Gatal satu kepala Ustaz ini. 2024. Dia suka memang. Tahun depan 2024. Soalnya kalau langsung 2025 berarti kiamat Ustadz. Ya. Oh, 2024 dulu ya Mas Boy. Mas Boy yang penting 2024 ya ada niat apa-apa ya. Tetap jaga usaha saya Mas. Dan selalu banyak gerakan tambahan. Coba bisa lihat dari dia punya usaha, terus banyak dia punya kegiatan, banyak karyawannya. Berapa ribu tadi? 1030. Karyawan 30 yang di penggilingan. Kalau yang keseluruhan sekitar 70. 70. Luar Cuma biasa. mitra yang kurang lebih 1000. 1000. Ini kalau wali kota, Joker cari par. Tapi ini bisa diparparkan begini juga bisa ini. Hati-hati. Jangan terlalu Tapi tidak ada diparparkan. yang Islam, setengah mati menang. Tidak ada yang Islam. Yang fitnah lagi. Fitnah. Apa saya bilang? Berarti kau bilang Kita kasih ada. kelas dulu. Iya. KTP saya Islam. Siap. Tapi bisa bahut, Pak. Ustaz. Jadi sebenarnya bukan Islam itu dikatakan Islam itu. Awas le. Itu memang Ini kan apa namanya itu di lingkar itu. Apa itu? Itu bukan menenangkan. Karena bersih hatinya itu Islam. Iya. Ya betul. Jangan mau fitnah itu aja. Tunggu dulu, saya ini ustaz atau kepala saya? Tapi betul itu. Jadi memang terutama tanamkanlah sifat husnuzon, berbaik sangka. Iya. Walaupun ada informasi, Mas Bowo nanti akan maju, tidak apa-apa. Itu Selagi doa? kebaikan doa, kita dukung. Setiap orang baik wajib kita dukung. Mas Rahmat mau maju, kita dukung. Siapapun, tergantung rezeki. Betul. Saya mendukung sekali saudara saya ini. Saya dukung. Iya. Maka belum tentu juga sama nasi. Lebih enak makanan di luar daripada di dalam kayaknya. Saya makan pizza di luar. Kita dukung semua Ustaz. Iya, itu maksud beda. Salah kau. Tunggu dulu, saya mau tanya deh, ini apa dari tadi ini saya lihat banyak botol di meja ini? Minum saja, terus kalau banyak bicara. Tahu saya kau bukan. Ya memang sekarang di daerah saya Pak Kades Diwajibkan. Ah, Bapak tahu juga ya? Betul. Oh, ini lagi lari-lari Iya. Ini lebih bagus. Jadi saya jelaskan Bagus, yang kita Mas, supaya oke. kita tahu karena kita tidak tahu toh. Iya. Kita terlalu banyak di Saraba di dalam. Ini sekarang di Kota Palu harus pakai Di Kota Palu motor. daerah Kampung Saraba. Iya. Iya, bukan. Ini kan kampung ada Pak Kadesnya. Oh, iya. Kita kasih tahu bahwa di daerah manapun, jangankan Indonesia pun sekarang sudah pakai ini, Pak. Iya. Jadi apapun tidak boleh lagi ibaratnya kayak botol-botol begini. Memang harus mengurangi punya sampah. Mengurangi limbah plastik. Ya, mengurangi limbah plastik. Ini hebat ini Bang Sulteng ini ya. Nah, tutupnya yang hebat lagi. Raih masa depan bersama tawa. lagi dia, Bang. Mantap. Kalau mengurangi sampah dari ini marah juga itu pemulung kasihan. Ya. Ya, ini Pikirkan pikirkan itu. Iya. Ini bagusnya Kades. Bagaimana Pak Kades? Itu kan pemulung itu ada rezekinya dari sini juga. Oh, Jadi iya. kita ini kebijakan itu harus diolah dulu. Iya, dengan dipikirkan baik-baik, baik-baik. Dipikirkan baik-baik. Indonesia ini begini, Pak. Tegur Pak Presiden mungkin. Artinya kalau tidak ada juga ini, nah bagaimana kasihan pemulung-pemulung itu? Betul. Benar. Ini juga mendatangkan uang untuk pemulung. Iya, benar. Cuma kenapa dikasih keluar dia punya anu? Jadi sponsor. Masuk sponsor, karena belum masuk uangnya. Kalau ini cocok ini. Karena kalau banyak, karena banyak dia punya ini, berarti bagus sponsornya ini. Jadi Pak Wim, Pak Kades, Pak Bowo kita jadi kesimpulannya Pak Ustadz apa itu terkait dengan itu? Fitnah-fitnah. Ya. Fitnah itu. Untuk seluruh warga Kampung Saraba Iya. Yang dirahmati Allah. apalagi bulan suci ini, jangan nodai kesucian Ramadan dengan hati yang kotor. Asik. Ya, sebab bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, Syahrul Azim. Jadi bulan yang agung, tamu yang datangnya cuma sekali dalam setahun. Namanya tamu datang istimewa, membawa banyak kebaikan, maka berikan yang terbaik terhadap tamu tersebut. Jangan hanya sepele cuma masalah bakso jadi permasalahan, jadi isu. Jangan hanya masalah spanduk itu lagi dibahas, apalagi masalah sampah, masalah batik air lagi tadi. Ya. Jadi semua yang baik harus kita dukung
Kemudian kalaupun ada yang sisi negatif yang kita dengar, jangan langsung ditelan, jangan langsung dimakan mentah-mentah. Tabayyun, cari informasi betul tidak kebenarannya. Iya. Benar, itu yang betul. Karena saya dengar tadi ceramah di sana, Ustaz, bahwa satu kebaikan di bulan puasa ini itu berganda-ganda dia punya. Ada hadisnya memang. Sampaikan kul amal ibni adam yudhaful hasanatu asyru amsalihha ila sab'imi'ati dhifin qala Allah azza wa jalla. Ila sawfa innahu wa ana ajazin. Ustaz saya menjelaskan Setiap anak Adam itu berbuat kebaikan, pahalanya diberikan ganjaran 10 sampai 700 kali lipat di bulan puasa itu. Illa som, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajazibi. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, aku sendiri akan membalasnya. Tidak ada redaksinya berapa jumlahnya, tidak ada takarannya, bahkan tidak ada bilangannya. Saking besarnya, hanya Allah yang tahu. Tanpa limit ya. Tanpa limit. Itu. Makanya ya berdamailah kamu dua ini. Yuk jabat tangan dulu, berdamai. Dengan saya tidak dengan dia. Dengan ini. Kau semua kayak Tom and Jerry. Oh, berarti begitu ya. Kalau pahala ini berjalan terus, kita ini di bulan puasa harus banyak pahala ini memang. Hati dengan fitnah. Seekor rusa itu bisa mati karena fitnah. Itu ada kisahnya. Artinya apa? Hanya karena dari mulut ke mulut akhirnya mati diterkam. Jadi maksudnya apa? Fitnah itu bisa menghancurkan seseorang. Makanya saya tidak naik kemarin. Fitnah. Seekor rusa saja mati. Cuma seorang calon wali kota. Salah hadis soalnya kita punya di fitnah satu penjuru. Tiada celah. Jangan bawa kita, cuma beliau. Tapi Mas Bo pernah juga dalam usaha difitnah orang? Kalau saya ambil sisi positifnya saja. Jadi kalau kita berusaha, kita harus bisa memberikan kualitas yang lebih baik dari kompetitor. Berarti pernah juga merasakan fitnah itu Mas Bowo ya? Kita semua proses ya kita nikmati, hasil kita syukuri. Betul Mas. Itu gara-gara Mas begitu, usahanya Mas luar biasa sekarang di Kota Palu. Iya, Tiada yang tidak kenal CV Solo sekarang. Betul. Solo Indah. Karena kebaikannya Solo itu, Indah ini. bayangkan itu tenda itu tanpa Tiap hari Pak. Tiap hari tidak ada itu tendanya Solo Indah itu tiada di jalan. Semua ada. Semua Jadi ada. aneh nih Pak Kades, istilahnya anggapan rasa syukur saya karena saya pernah sakit. Jadi saya ini pernah ada kisah ini. Jadi sekitar 11 tahun lalu saya sakit sampai di Malaysia di Ampang. Mulai saya buat kegiatan-kegiatan di subuh berkah, terus Jumat berkah, safari masjid, itu masih gabung dengan teman-teman yayasan. Akhirnya 3 tahun kemarin waktu Bapak waktu masih menjabat kan, ke rumah ketemu orang tua, di situ mulai usahanya diserahkan ke saya. jadi, begitu waktu itu ya. Jadi saya karena usaha ini berhubungan dengan makanan, jadi saya banding ke seluruh Indonesia. Rupanya memang kesan penggilingan ini kumuh semua, mau dimanapun kumuh. Saya rubahlah mindset kumuh itu. Jadi lebih higienis, terus produk semua harus ada izin halal dengan BP POM-nya yang bisa masuk dengan kita. Yang tidak punya sertifikat halal dengan BP POM, saya tidak jual. Jadi ada SOP yang saya tentukan. Sehingga kemarin Makassar dengan Pontianak pun pingin minta buatkan usaha yang sama dengan yang seperti kita punya sekarang. Jadi saya merasa ada kebanggaan, kota besar pun dia kiblatnya sekarang ke kita. Luar biasa. Tapi ke Kampung Saraba ya. Ya. Kiblatnya di sini Pak. Kiblatnya dengan Bapak. Tidak ada kiblatnya yang lain. Bapak doang kiblatnya. Bapak doang. Berarti memang pernah hampir sakit. Kalau Bapak pernah hampir sakit, mungkin Bapak sukses nanti. Ya doa kali sih. Damai tadi. Damai. Kenapa aku pengen gitu? Susu kemenyanyi saya. Selesai Ada kesimpulan lagi. Nah, pizzanya Bang Sultan bawa dalam. Pak Kades mungkin. Oh iya Pak Kades. Bagaimana menghadapi fitnah ini? Kan fitnah warga legenda fitnah ini kau Iya. The King of Fitnah. Iya, tapi sebenarnya jelaskan dengan detail Pak. Sampai kelihatan sedih. Bari terus kok dia siku kan. Bapak kasih tunjuk ke fitnahnya Bapak. Ke fitnah. Sebenarnya itu apa, di mana-mana ada fitnah. Betul. Tetapi menerima fitnah itu perlu kesabaran, perlu sabar kita. Luar biasa. Ya kan? Harus ikhlas. Ikhlas menerima fitnah. Karena apa?
Kalau kita mau berhadapan dengan fitnah, tidak ada habis-habisnya. Iya betul. Terjadilah hubungan antara manusia itu tidak baik. Ya. Maka bersabarlah kalau difitnah. Oh iya iya. Kita kembalikan kepada yang di atas Itu yang begitu betul. barangkali. Itu yang betul, Ustaz, ya. Iya. Sebab kalau kita mau hadapi fitnah ini, ya di mana-mana setiap manusia itu pasti ada baik gesturnya maupun apanya itu pasti tiap hari kita rasakan sendiri, pasti ada fitnah itu. Betul. Ya, tetapi cara menghadapi fitnah itu bagaimana memanage diri kita atau untuk garis menghadapi. bahasa Inggris. Ya? Manage. Ya, Kami paham manage. Intinya hati kasih bersih aja Bersih ya. saja. Hati kasih bersih aja. Kita terima semua. Kita terima semua saja. Kita terima kekalahan. Iya. Karena pahala itu karena tadi. ada temanku Haji Anto itu, bersih hatinya. Haji Anto. Artinya. Iya. Kau mikir lagi? Iya, tanya sama. Haji Anto. Iya, itu kan sebenarnya sudah simpel tadi. Iya. Intinya dari Pak Kades bahwa tidak ada pohon yang berbuah itu tidak dilempar. Iya, kadang-kadang juga ada pepatah mengatakan semakin tinggi itu pohon, semakin kencang anginnya. Iya. Kalau tiap dikencangin terus begini jatuh juga dia. Roboh juga dia. Betul. Kalau tiap hari goyang begini, biar pola begini kita nori jatuh kita. Berarti tidak kuat dan teruji. Iya, Pak Wim ada kesimpulan sedikit apa? Sudah tidak ada. Tidak ada kesimpulan, yang penting semuanya fitnah dihilangkan saja itu saja ya. Bulan puasa. Banyak bicara di DPR juga banyak bicara. Takut dari wali kota. Apa mau merek ini? Wali kota mana? Saya tadi bilang wali kota mana? Kau bilang di DPR, berarti di tempat DPR saya. mana? DPR mana? DPR mana, Cek? Di Sidondo saja. Iya, di Sidondo. Pak Ahmad ada sedikit? Sudah cukup suaranya. Sudah cukup suara Bapak ya. Ustaz masih ada Ustaz. Suaranya. Ya, intinya jauhi sifat buruk sangka. Iya. Jauhi orangnya, jauhi perilakunya. Ustaz, sedikit saya mau tanya. Boleh sedikit sebelum ditutup? Sedikit saja. Tambah bahan lagi. Iya, sedikit. Kalau misalnya kita ini kan difitnah, apakah kita mau kita apa namanya Ustaz? Si paling fitnah. Misalnya saya difitnah Ustaz, kita sudah luar biasa baiknya, kita kena fitnah. Apakah kita jawab fitnah kita ini atau kita diamkan saja lebih baiknya? Karena kalau kita diamkan, kalau dia menyebar semakin luas Ustaz, pasti orang akan percaya juga. Tadi klarifikasi ya. Iya, harus diklarifikasi apa tidak menurut Ustaz. Karena kalau kita diambil fitnah kita ini, awalnya kita di si A bilang ini, nanti jadi B sampai Z begitu terus kalau kita tidak klarifikasi. Apakah betul nggak harus diklarifikasi? Baik, sudah didapat intinya, silakan Ustaz. Ya, fitnah ini ada bagusnya juga, Pak Ustaz. Apa itu? Ada bagusnya, sisi positifnya begini. Ketika kita difitnah kan, kita lebih fokus kerja, yang fitnah ini itu terus dia urus. Iya, jadi nggak fokus kerja juga. Jadi ada sisi positif juga. Jawab itu ya, berarti Ustaz sudah aman. Ada Ustaz boleh jawab. Jadi menghadapi fitnah yang pertama dengan tawakal ilallah, bertawakal kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Sebab sebaik-baik kita pasti masih ada yang tidak suka. Ada ibarat itu sekecil-kecil ikan ada dagingnya, sebesar-besar ikan ada tulangnya. Jadi tidak semua kita kerjakan baik di mata orang. Fokus saja berperilaku yang positif, berbuat yang positif, berbuat yang terbaik, hasilnya pun pasti terbaik. Kan waktu akan membuktikan itu. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Nanti akan kuat, tangguh dan teruji. Ya. Bagus alinya ini berarti. Luar biasa. Hamdan sudah akan kuat dan teruji. Kalau kemarin belum uji lab. Ya. Kalau sudah tua dengan kita harus jaga Pak. Hamdan ada? Closing terus dari tadi. Bagian dulu deh. Silakan. Tidak ada lagi ya? Yuk, Aman. sekali lagi yuk. Yakin? Yakin. Ikan dalam kolam.
sudah meninggal itu ikan. Kan tadi bilang dengar tuh Ustaz bilang ikan apa? Apa tadi Ustaz kata kita? Kata kita. Tepat sudah. Terima kasih. Tidak, terima kasih kepada Kakak Rahmat. Terima kasih banyak sudah datang. Mudah-mudahan niatnya berhasil ya. Amin. Investor tuh. Terima kasih juga Pak Kades, Pak Sekdes. Terima kasih banyak Kakak Wim. Amin. Kakak Bo, terima kasih banyak Pak Ustadz, terima kasih. Iya. Masih saudara kita. Populer kali. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih juga Kakak Nyong sudah mau berangkat ke Kairo. Terima kasih juga kepada Bang Sulteng, Palu Barat. Ini ada sponsor. Iya. Terbang tidak ada. Yang sudah sponsor kita malam hari ini. Terima kasih juga kepada Solo Indah. Ya. Kerjanya gilingan daging. Nomor 1. Sampai 4 episode. Iya, pokoknya sampai cetar terakhir. Ya. Betul itu ya? Ada juga Todong saja dulu. Tua kopi. Dua kopi. Itu semua dari CV Solinda. Dari CV Solo Indah, satu produk. Tapi dari Salena belum ada sponsor dari Salena. Ada tadi, dia bawa jalan kota. Baru dia makan sendiri. So dua dia makan. Belum baru-baru Ustadz ceramah. Difitnah lagi. Sudah begini kan kreatif. Iya. Kalau begitu saya tutup dengan pantun. Iya. Tidak ada. Siapa nih kamu? Cakep. Oke, saya tutup dengan lagu ini apa? Sorry. Ketinggian. Maula ya Maulana. Berarti begitu mau tes suara ngek. Ya Nabi. Cuci tangan sampai bersih. Ya, cakep. Cakep. Ulang. Ya. Cuci tangan sampai bersih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Jalan-jalan ke Bambaru. Cakep. Cakep. Terima kasih. Dia bilang cakep. Iya, harusnya tadi jalan-jalan ke Bambaru, lihat Tugu Mandura. Lanjut tadi. Ayo ting beli kepiting. Cakep. Thank you everything. Masih mau pantun ini. Oke, marhaban ya syarab.